Perkenalkan, nama saya Aksel Pangestu Fitur Ramadhani Mokora, NIMH 0820008. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kita di sini untuk mengadakan penyuluhan mengenai bagaimana membangun komunikasi antara penyuluh dan masyarakat petani. Baik. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara penyuluh dengan masyarakat petani. Fungsi penyuluhan pertanian terutama adalah memfasilitasi dan memotivasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha agar tercapai tujuan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, sehingga mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Komunikasi yang baik adalah suatu komunikasi yang bisa berjalan secara efektif. Keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh yang pertama, lawan bicara sendiri, kemudian kita sebagai pembicara. Secara teori, ada 6 faktor yang bisa mendukung terciptanya suatu komunikasi yang efektif, yaitu pertama, informasi yang lengkap, kedua, penyampaian yang ringkas, ketiga, pemilihan kata yang penuh pertimbangan disampaikan secara jelas, yang keempat, informasi bersifat nyata, dan yang kelima, berkomunikasi dengan tata krama serta menyampaikan informasi yang sudah teruji kebenarannya. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kita harus bicara dengan baik. Cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kita hanya perlu melafalkan kata, memilih kata-kata yang sesuai, dan lain-lain. Namun, pada prakteknya hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Butuh pengalaman dan pembelajaran yang mendalam supaya kita bisa menerapkan tekniknya dengan secara optimal. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidak kalah sulitnya dengan berbicara. Jadi, saat kita mendengarkan, kita harus mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kita keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektifkah kita mendengarkan materi tersebut. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi dan menghambat kita untuk mencerna informasi secara utuh, sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Hal seperti inilah yang harus kita terapkan dalam berkomunikasi, baik itu antara sesama masyarakat, petani, maupun dengan penyuluh atau sebaliknya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari saudara? Dari saya, baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dan kesempatannya. Saya mewakili teman-teman dan masyarakat sekalian ingin bertanya kepada saudara mengenai tentang komunikasi yang Anda sampaikan tadi. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana pendapat saudara mengenai cara komunikasi yang baik dan benar? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara, yaitu bagaimana cara membangun komunikasi yang baik.
Komunikasi yang baik adalah suatu komunikasi yang berjalan secara efektif. Kita perlu memahami teknik komunikasi efektif supaya proses berkomunikasi yang kami lakukan itu berjalan dengan efektif dan memberi kesan yang baik. Secara teori itu ada 6, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama, komunikasi mengenai informasi yang lengkap. Yang kedua, penyampaiannya yang ringkas. Yang ketiga, pemilihan kata yang penuh pertimbangan disampaikan secara jelas. Yang keempat, informasi bersifat nyata. Kelima, berkomunikasi dengan tata krama. Dan yang keenam, menyampaikan informasi yang sudah teruji kebenarannya. Apakah ada sanggahan dari saudara? Mungkin saudara jawab. Baik, mungkin itu saja kegiatan penyuluhan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum penyuluhan pertanian kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.